Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه. Segenap hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan, baik yang hadir langsung atau yang menyimak melalui live streaming Assalam TV dan Ras FM. Mudah-mudahan kita semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana ya, Mas? Yang mana? Bima rawaina? Maafin nih. 2 malam Kamis kita libur ya. Ya, masih pembahasan seputar bab mayagulu fi raf'i ra'sihi minas sujud. Ya, sampai di lafad wa bima rawainahu fi sunanil Baihaqi. Ketemu semuanya? Ketemu semuanya? Yang enggak ketemu coba tanya yang sampingnya. Min kitabil adhkar lil imam an-Nawawi rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darin amin ila an qala wa bima rawainahu fi sunanil Baihaqi an ibn Abbas fi hadithi mabitihi inda khalatihi Maimunah radhiyallahu anha wa salatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil laili fadzakarahu qala وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وفي رواية أبي داود وعافني وإسناده حسن والله تعالى أعلم. Sebagaimana yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya dan kita mendapatkan keberkahannya, di dalam hadis tentang mabitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bermalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda khalatihi Maimunah, ya, di bibinya Maimunah. Wa salatun Nabi SAW fil lail fadzakarahu, dan salat malam Nabi SAW pada malam hari fadzakarahu disebutkan qala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengangkat kepalanya dari sujud minas sajadah. Qala, zikirnya yang dibaca ya, karena kita kitab azkar lagi seputar azkar seputar salat. Ini zikir yang dibaca setelah sujud, ya, dibaca duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni, kita semuanya hafal, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, cukupkanlah aku atau hiburlah aku. Ya Allah, angkatlah derajatku. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Nah, itu kalau kita baca dalam salat ngebut aja udah ya, Rabbighfirli warhamni wajib. Kepikiran enggak tuh? Kita lagi minta ampunan sama Allah. Ya Allah, ampunin. Ya Allah, maafin. Ya Allah, cukupin. Ya Allah, kasih rezeki. Ya Allah, kasih petunjuk. Kalau kita lagi sholat, kira-kira gimana? Rabbighfirli warhamni wajibna. Allahu akbar.
Ya. Makanya Masya Allah kalau kita orang kalau rapi sholatnya, rapi semua kehidupannya. Paling enggak baca zikir kayak begitu, itu kan duduk rukun yang singkat tuh. Rukun yang singkat, tapi zikir doanya luar biasa yang kita minta. Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka kita nggak ada riwayat yang lain di sini malam hari ini. Kita baca riwayat begini aja. Paling nggak kita resapin maknanya. Ya, paling nggak kita resapin maknanya ketika baca Rabbi ufirli, ya Allah ampunin, ya Allah rahmatin, ya Allah cukupin, ya Allah naikin derajat. Ya, kalau naik gaji kira-kira kita girang nggak aja misalnya? Naik gaji girang nggak? Wah, ilah, naik gaji aja girang. Apalagi naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah minta petunjuk. Ya, kita fakir, sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa fi riwayat Abi Daud, dan di dalam riwayat Abi Daud tambahin lagi wa'afini, ya, wa'afini, dan berikanlah afiah kepadaku. Dalam riwayat yang lain juga di sini nggak sebutin wa'fu anni, ya, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Isnaduhu hasan, wallahu taala alam. Masuk ke fasal yang baru. Faslun fa idza sajada sajadat tsaniyah qala fiha ma dzakarnahu fil ula sawa. Fasal kalau kita sujud ke sujud yang kedua, maka bacaan yang dibaca pada sujud yang kedua sama seperti bacaan di saat sujud yang pertama, sama aja, ya, sama bacaan sujudnya. Fa idza rafa'a ra'sahu minhu rafa'a mukabbiran. Tatkala kita selesai dari sujud yang kedua, jemaah sekalian, kemudian rafa'a, kita angkat kepala kita, mukabbiran, sambil bertakbir, sambil bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jalasa lil istirahah, kan habis sujud yang kedua dia mau bangkit ke rakaat yang keberapa? Yang kedua. Wa jalasa lil istirahah, dia duduk istirahat, jemaah sekalian, duduk istirahat, jalsatan latifatan, jalsah yang ringkes, tapi ada duduknya, duduk istirahat sejenak, nggak lama, duduk istirahat sejenak, bihaitsu taskunu harakatuhu sukunan bayinan, yang sekiranya anggota tubuh kita ini benar-benar diam sejenak dan jelas. Bayangin dari sujud Allahu Akbar itu kita ada duduk sejenak, ringkes, nggak lama, jemaah sekalian. Itu bagian dari sunnah. Ya. Tsumma yaqumu fi raq'ati tsaniyah, baru kemudian dia berdiri untuk rakaat kedua. Wa yumaddu takbirata allati rafa'a biha min as-sujud ila an yantasiba qa'iman, dan dipanjangin takbirnya dari awal angkat kepala sujud terus sampai kapan? Sampai berdiri sempurna. Jadi dari sujud, duduk istirahat sampai berdiri sempurna, panjang. Allahu Akbar. Ya, ada duduk istirahat sejenak. Dalam duduk istirahat masih dalam keadaan panjangin takbir, bar sampai pas udah berdiri sempurna. Ya, paham? Ya, nanti dijelasin yang berikutnya lagi. Wa yakunul mad ba'da lam minallah, dan matnya itu setelah huruf lam dari lafzul jalalah Allah. Allah, jangan Allah, salah ya kalau kayak gitu ya. Itu kayak seolah-olah kayak istifham, kayak nanya apakah Allah Maha Besar, malah jadi salah gitu artinya. Allah itu salah. Tapi setelah huruf lam dari lafzul jalalah, ya, Allahu Akbar, ya. Hadza ashahul wajh, hadza ashahul aujuh li ashabina.
Ini adalah pendapat yang paling sahih di dalam kalangan ulama madhab Asy-Syafi'i. Ya, itu pendapat yang paling sahih. Walahum wajhun an yarfa'a bi ghairi takbir wa yajlisu lil istirahah fa idza nahada kabbara. Ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama sudah selesai. Pendapat yang kedua, ada pandangan dari sebagian ulama yang mengatakan an yarfa'a bi ghairi takbir. Habis sujud dia berdiri atau angkat kepalanya enggak pakai baca takbir. Enggak baca takbir. Wa yajlis lil istirahah, dan duduk sejenak untuk istirahat. Duduk istirahat. Fa idza nahada kabbara. Tatkala dia udah duduk istirahat, dia berdiri baru dia baca takbir. Paham nggak gambaran yang bedanya? Kalau yang pertama dari angkat kepala dia udah panjangin takbir. Yang kedua, pendapat dalam madhab, dia angkat kepalanya tanpa takbir sampai jalsatul istirahah, duduk istirahat singkat, baru dia mau bangkit baca Allahu Akbar. Itu pendapat yang kedua. Ya. Wa wajhu tsalithun an yarfa'a minas sujudi mukabbiran. Fa idza jalasa qata'at takbir thumma yaqumu bi ghairi takbir. Dan pendapat yang ketiga di dalam mazhab, yaitu dia mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai duduk. Sampai duduk istirahat. Jadi pendek Allahu Akbar sampai duduk istirahat. Fa idza jalasa, kalau udah duduk qata'at takbir, dia enggak lagi baca takbir, berhenti takbirnya. Tsumma yaqumu bi ghairi takbir, kemudian dia berdiri dari duduk istirahat tanpa takbir. Paham? Jadi ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat. Kalau yang ketiga ini biasanya lazimnya dipakai buat kapan nih? Salat sunnah apa? Suka ngamalin nggak tuh? Salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih biasanya kan sujud baca berapa tasbih? Berapa? 10. Kemudian Allahu Akbar, dia duduk istirahat. Duduk istirahat baca tasbih nggak? Baca tasbih 10. Jadi dia Allahu Akbar, duduk istirahat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. 10 kali, selesai 10 kali langsung berdiri. Tanpa baca takbir. Karena takbirnya udah dari angkat kepala sampai duduk istirahat. Jadi ini ada 3 pendapat jemaah sekalian, ya. Wala khilaf annahu la ya'ti bi takbirain fi hadzal mawdu'. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam hal ini enggak ada yang berpendapat baca takbirnya 2 kali. Baca takbir 2 kali gimana? Dari sujud Allahu Akbar, istirahat. Habis istirahat baca takbir lagi Allahu Akbar. Enggak ada. Enggak ada yang berpendapat demikian. Takbirnya cuman 1 kali. Ya, takbirnya cuman 1 kali. Wa innama qala ashabuna al-wajhul awwal asah li'alla yakhluwa juz'un minas shalah minadz dzikri. Akan tetapi yang paling ditekankan pendapat ulama Syafi'i, pendapat yang pertama. Yang pertama gimana tadi? Yang pertama gimana? Dari angkat kepala sampai duduk istirahat sampai berdiri dia memanjangkan takbir. Memanjangkan takbir. Kenapa? Li'alla yakhluwa, agar sekiranya enggak ada yang kosong bagian dari salat, kosong dari zikir. Jadi full semuanya, gerakannya penuh dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi yang ya kan dia duduk dulu, pas berdiri baru takbir. Ketika mau duduk kosong deh. Kalau tadi yang pendapat yang berikutnya, dia angkat kepala sampai duduk baca takbir. Naik ke atasnya dia enggak bergerak, ke atasnya enggak ada bacaan takbir.
Pendapat yang paling sahih ialah yang pertama. Dari awal angkat kepala terus sampai berdiri sempurna membaca takbir. Ya. Wa'lam anna jalsatal istirahah sunnatun sahihatun thabitatun fi sahihil Bukhari. Ketahuilah bahwa duduk istirahat ya, setelah sujud yang kedua menuju rakaat yang berikutnya sunnah, perkara yang sunnah, sahihah, sunnah yang sahih, thabitah, dan itu ada termaktub di dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Makanya kadang kalau kita lihat ada orang yang duduk istirahat gitu, yalah sholat lu lemes banget pakai istirahat duduk begitu. Itu orang yang ngajinya kurang jauh, jemaah sekalian. Ya, kok pakai duduk? Langsung berdiri semangat kita sholat, kata dia. Ente ngajinya kurang jauh. Ya, kenapa? Ngajinya kurang malam. Kalau ngajinya kurang malam ketemu nih pembahasan jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah. Jadi sunnah yang thabit. Sunnah dalam sholat ada berapa jemaah sekalian? Ada berapa sunnah-sunnah dalam sholat? Banyak jemaah sekalian. Ada ulama Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus, Habib Sa'ad. Beliau ngarang kitab sunnah-sunnah dalam sholat, jumlahnya berapa? 500 sunnah dalam sholat. Coba hitungin 500 sunnah 500 ya, orang yang paling istimewa tuh orang yang senantiasa nggak mau lepas dari sunnah. Kalau sekarang orang mengklaim diri paling sunnah, coba yang paling sunnah bisa nggak ngelis 500 sunnah dalam sholat? Itu jangan lihat. Itu ada sunnah jalsah latifah. Wa ghairuhu min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah juga bagian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabuna istihbabuha li hadhihi sunnah sahihah, dan pendapat dalam madhab kita, madhab Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i adalah sunnah melakukan hal tersebut. Thumma hiya mustahabbah aqibas sajdati tsaniyah min kulli raka'ah yagumu anha. Ya, yagumu anha. Hiya mustahab. Ini mustahab, sunnah setelah sujud yang kedua, setelah menuju rakaat yang berikutnya. Wala tustahabbu fi sujudit tilawah fi shalah. Dan enggak disunnahin duduk istirahat dalam sujud tilawah. Sujud tilawah yang mana? Coba lihat. Wasjud waqtarib Allahu Akbar. Dia sujud. Baca apa kemarin? Nah, apalah? Lupa dah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud tilawah. Selesai sujud tilawah, ngapain dia? Berdiri lagi. Takbir enggak? Takbir. Dan dalam bangkit dari sujud tilawah enggak disunnahin duduk istirahat. Jadi habis sujud tilawah enggak ada sunnah duduk istirahat, tapi langsung gimana? Langsung berdiri. Langsung ke posisi rukun yang berdiri. Enggak lagi melewatin sunnah duduk istirahat, ya. Berikutnya, bab adzkarur raka'ati tsaniyah. Bab yang membahas seputar bacaan-bacaan zikir di rakaat yang kedua. Bacaan-bacaan zikir di rakaat yang kedua. I'lam anna al-adhkar allati dzakarnaha fi ar-rak'ati al-ula yaf'aluha kullaha fi tsaniyah. Ketahuilah bahwa zikir-zikir yang telah kami sebutkan di dalam rakaat yang pertama juga dikerjakan keseluruhannya di rakaat yang kedua. Sama zikirnya.
sama zikirnya. Ala ma dzakarnahu fil ula minal fardi wan nafli, ya. Baik yang fardu dan juga nafilnya. Wa ghairu dzalika minal furu'il madhkurah, dan yang lain-lainnya dari cabang-cabang yang telah kami sebutkan, illa fi asya, terkecuali di beberapa hal. Di beberapa hal ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan yang di rakaat pertama ada, rakaat keduanya bisa jadi nggak ada. Yang pertama apa? Ahaduha anna raka'atal ula fiha takbiratul ihram. Rakaat yang pertama ada takbiratul ihram. Wa huwa ruknun, dan itu adalah rukun. Rukun apa? Rukun qauli, ya. Rukun yang berupa ucapan. Ya, jadi di rakaat pertama ada takbiratul ihram. Wa laisa kadzalika tsaniyah fa innahu la yukabbir fi awwaliha. Beda dengan di rakaat yang kedua enggak ada takbiratul ihram. Adanya apa? Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan, bukan rukun, tapi sunnah. Kalau di rakaat kedua dari salat Idul Fitri berapa takbir? Hah? Berapa ya, jemaah? Ini mentang-mentang salat setahun sekali pada 5, 6, 7. Berapa ya? Rakaat yang kedua berapa? 5 selain dari takbir intiqal. Selain dari takbir. Jadi bangun dari sujud Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi 5 tersendiri di luar takbiratul intiqal. Wa inna ma takbiratul lati qablaha lirraf'i fi sujud ma annaha sunnah, ya. Yang ada di dalam rakaat yang kedua hanya takbir sebelum dia ngangkat sebelum berdiri, setelah angkat dari sujud, itu perkara yang sunnah. Ats-tsani la yushra' du'a al-istiftah fi tsaniyah bi khilafil ula, ya. Di rakaat yang kedua tidak disyariatkan baca doa iftitah atau istiftah. Pasti ya, dia semuanya maklum. Ini sudah maklum. Rakaat pertama takbiratul ihram, doa iftitah. Rakaat yang kedua enggak ada sama sekali. Ats-tsalits qaddamna annahu yata'awwadz fil ula bila khilaf. Yang berikutnya, yang ketiga, yang membedakan rakaat pertama dengan rakaat kedua, bahwa yata'awwadz fil ula bila khilaf. Di rakaat yang pertama habis doa iftitah ngapain? Ngapain habis doa iftitah? Baca surat Fatihah. Masih ada sebelumnya lagi. Baca ta'awudz. Baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi di rakaat yang pertama sunnah. Ya. Sunnah bila khilaf, tanpa ada khilaf. Kesunnahan ta'awudz enggak ada khilafnya dari rakaat yang pertama. Kalau dia enggak baca ta'awudz, dia meninggalkan sunnah. Wa fi tsaniyah khilaf. Sementara di rakaat yang kedua, apakah ta'awudz kembali disunnahkan atau enggak? Jadi misalnya dari berdiri Allahu Akbar, kan dia berdiri baca surah Fatihah. Apakah baca ta'awudz lagi atau enggak? Di rakaat yang kedua khilaf. Beda pendapat ulama. Disunnahin lagi apa enggak? Ya, disunnahin lagi apa enggak baca ta'awudz? Disunnahin enggak jemaah sekalian? Disunnahin enggak di rakaat yang kedua? Wal ashah annahu yata'awwadz. Pendapat yang paling sahih, di rakaat yang kedua juga disunnahkan ta'awudz. Wa fi kulli raka'atin, dan di setiap rakaat disunnahkan baca ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mafhum? Ya. Ar-rabi'u al-mukhtar anna al-qira'ah fi tsaniyah takunu aqall min al-ula
wa fihi khilafil ladzi qaddamnahu. Dan yang berikutnya bahwa di rakaat yang kedua biasanya bacaannya lebih pendek, lebih ringkas daripada yang pertama, ya, daripada yang pertama. Jadi bacaannya juga lebih ringkas. Wa fihi khilafil ladzi qaddamna. Wallahu taala a'lam. Jam berapa Isya? Masih jauh enggak? Yang 10 menit lagi, masyaallah. Masuk bab baru. Babul kunuti fi subhi. Bab pembahasan tentang kunut dalam salat subuh. I'lam anna al-kunuta fi salati subhi sunnatun. Sunnatun lil hadits sahih. Ketahuilah bahwa kunut di dalam salat subuh adalah sunnah lil hadits sahih, dengan dalil hadis yang sahih fihi, yaitu an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faragat dunya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjalankan baca kunut di dalam subuh, dalam salat subuh, hatta faragat dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Ini dalilnya. Rawahul Hakim wa Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala haditsun sahihun. Berkata hadisnya hadis sahih. Qala An-Nawawi fil khulasah sahih, rawahu jama'at minal huffaz wa sahahuhu, wa mimman nassa ala sihhatihi al-hafidh Abu Abdullah bin Ali, para penghafal hadis dan mensahihkan hadis tentang kunut. Wa mimman nassa ala sihhatihi, dan orang-orang dari sebagian orang-orang yang menuliskan tentang kesahihan membaca kunut di dalam subuh ialah Al-Hafidh Abu Abdullah bin Ali Al-Balkhi. Siapa ya beliau? Al-Fakir juga belum baca terjemahnya nih. Pokoknya kalau disebut nama orang soleh turun rahmat dah, begitu aja mas kalian deh. Disebut nama orang soleh turun rahmat. Al-Hafidh Abu Abdullah bin Ali Al-Balkhi. Kalau beliau masih hidup pasti menjadi pembesar ulama nih. Wal Hakim fil Mustadrak, dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa mawadhi' min kutubil Baihaqi, dan di beberapa tempat dari kitab-kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga diriwayatkan dari Darqutni dengan sanad-sanad yang sahih. Wa'lam annal kunuta masyru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun muakkadatun. Ketahuilah bahwa ninggalin salat subuh dari salat kaum muslimin, meskipun wadfa'illahumma anna syarattaghin wal baghin wal mu'tadin wal zalimin bima syi'ta wa kaifa syi'ta fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung kemudian sujud. Kapan biasanya Sayyidina Habib Umar baca? Di asar dan juga di waktu isya, ya, di asar, di waktu isya. Wasani yaqnituna selain subuh. Di selain subuh itu tiga pendapat mengatakan mutlak. Wa yustahabbul qunutu indana fi nisfil akhir min syahri Ramadan fi raq'atil akhirah min al-witr, dan disunnahkan di dalam madhab kita kunut di setengah akhir dari bulan Ramadan, setengah akhir bulan Ramadan, fi raq'atil akhirah min al-witr, di rakaat terakhir dari witir. Bisa rakaat ketiga, bisa rakaat kelima, bisa rakaat ketujuh, bisa ke berapa lagi? 9, bisa ke 11, bisa ke 11, ya. Di malam berapa itu? Malam 16 ya?
malam 16 dari Ramadan. Terus ya. Walana wajhun an yaknuta fiha min jami'i syahri Ramadan. Dan di dalam madhab juga ada pendapat mengatakan bahwa kunut sepanjang bulan Ramadan. Witir akhir salat rakaat witir terakhir dari awal Ramadan. Tapi yang kita dapetin guru-guru kita di setengah akhir. Udah, jangan bikin lagi yang baru. Udah, ikutin aja udah. Paling cakep ngikutin udah generasi salaf kita. Wajah dan juga umrah kita hadirin antum semuanya di majlis-majlis biasa kita ngajar kita sebut-sebut namanya. Insyaallah bisa berangkat semuanya. Aneh sampai Jumat, Sabtu subuh istri aneh berangkat umroh cuma mendadak juga tuh. Mungkin doanya langsung dikabul kali begitu. Jumat dia berangkat Sabtu subuh. Insyaallah nanti ada waktunya juga insyaallah bisa berangkat umrah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum